McLaren lu warna apa, bos? Ya kan? Mengata-ngatai orang lain, apalagi mengatai binatang. Jika mereka seperti itu, tidak perlu dibalas dengan mengatai mereka binatang lagi. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Kami adalah Bitcoin Goceng, ya. Namanya Goceng, berarti kami ini adalah Goceng. Waduh, baru pertama langsung lucu ya. Gini, tenang. Begini. Tenang. Jangan dulu skip video ini. Jangan dulu skip. Kalau ini video ini tiba-tiba keluar di beranda Anda, jangan dulu di skip. Iya. Saya jelaskan ya. Berikan saya waktu 10 detik, oke? Nah, kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari. Dengan nominal Rp5.000. Ya, itu kecil sekali. Tetapi tujuan kami adalah melatih setiap orang yang menonton video kami adalah memiliki habit jangan menunda-nunda. Untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena jika jika kita setia dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi kita melatih habit kita dari hal kecil. Ya. Dan ini yang paling penting, di tempat kita atau di channel kita, bahkan di private community kita, yaitu membangun habit kita, trading is fun. Yap. Ya komedi-komedi saja, kita nggak perlu yang ribut-ribut tuh. Selamat datang bapak-bapak anggota komunitas kami ya. Pada kesempatan yang indah ini tidak ada gitu. Tidak ada. Kita fun-fun saja. Iya. Ketawa-ketawa saja dengan bahasa yang gampang dimengerti. Ya. Oh iya. Gampang dimengerti dengan jokes-jokes, tetapi nilai-nilai luhur dan kesopanan selalu kita pegang. Iya. Oke. Bisa dicek seluruh konten kita tidak pernah melakukan makian terhadap orang lain. Iya. Kita tidak mau membangun mengata-ngatai orang lain, apalagi mengatai binatang ya. Iya. Itu sangat berbeda jauh nilai-nilai yang kita bangun. Yap. Sangat berbeda jauh. Karena menurut kita begini. Mungkin ada orang ya, influencer kripto di luar sana yang jauh lebih kaya dari kita. Bukan mungkin, pasti. Pasti ada. Apalagi yang paling kaya tuh. Iya. Yang punya McLaren. Sena itu. McLaren lu warna apa, bos? Ya kan? Mungkin dan pasti kalian punya uang yang jauh lebih kaya. Iya. Kalian lebih kaya secara uang. Tapi belum tentu kalian lebih kaya secara moral. Yap. Dalam konteks akhlak. Nah, lebih spesifik lagi, cara berbicara terhadap orang lain. Iya. Memang yang komen di tempat kita, banyak orang-orang yang memberikan komentar yang kasar. Nyerang fisik, katain kita binatang, bilang kita berbahasa binatang. Iya. Itu macam-macam gitu. Langsung maki ada kan? Ada. Kalau kalian sering nonton Komjen, komentar netizen, segmen spesial kita ya. Iya. Kita spill beberapa orang itu. Kita malah bikin konten dan kita bikin fun aja. Yap. Menurut saya, jika mereka seperti itu, tidak perlu dibalas dengan mengatai mereka binatang lagi. Apa estetika kita kalau tujuan kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita saling mengata-ngatai dengan hal yang tidak baik gitu. Nah, saya nggak masuk mengkritisi mereka karena mereka itu jauh lebih kaya, lebih sukses dalam segi materi. Oke, dalam segi materi. Tapi dalam segi mungkin merespon netizen, kita tetap berada pada prinsip ini. Nah, perlu dicatat. Mereka itu, ya mereka berdua itu, ya memiliki tujuan yang baik dan mulia. Jadi jangan dipelintir bahwa kita tuh nyerang mereka karena ada konten kita yang dianggap kita nyerang mereka. Padahal enggak dong. Enggak, mereka memiliki tujuan yang mulia. Teman-teman, Bapak Ibu, semua subscriber yang nonton kita, tujuan mereka mulia, yaitu mencerdaskan Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuannya. Tujuan kita juga sama seperti mereka. Tetapi kita mempunyai jalan yang berbeda. Ya, jalan untuk menuju ke situ berbeda. Mungkin jalan mereka dengan mengata-ngatai orang kera, mengata-ngatai hewan ya, memaki-maki orang-orang yang memberikan komentar-komentar yang jahat terhadap mereka. Tapi kalau kita bawa joke saja, bahkan kita invite di dalam komunitas. Dan kenapa kita membentuk komunitas adalah membangun orang-orang yang sehat secara moralitas, akhlak dalam bertutur kata. Karena budi-budi luhur Indonesia tetap harus ada. Kita berdua ini dari orang timur ya Bapak Ibu. Jadi orang timur tuh memiliki nada bicara yang jauh lebih kasar sebenarnya daripada orang barat.
Indonesia Barat maksudnya, bukan orang Barat di luar negeri. Daripada orang luar negeri ya, daripada orang Indonesia bagian Barat. Kita tuh lebih kasar, dalam artian lebih cepat. Iya. Lebih apa ya? Aksen logat kita, bukan kita jahat, tapi aksen logat kita. Orang sampai aksen ini kok memang dapat dengar lagi marah-marah. Padahal orang tak lagi marah-marah. Iya, iya. Padahal kita lagi tak marah-marah. Tapi Nadanya, aksen kita kelihatan gitu. Kita pun yang daerah timur tidak mau memaki-maki. Iya. Nah, mungkin banyak YouTuber, influencer, finance atau gaming atau apapun bergenre seperti itu, yang bergenre memaki-maki. Ya silahkan. Iya. Yang penonton kita yang senang dengan mereka yang genre itu, silahkan. Kita bilang juga kita yang malaikat ya. Gitu. Tetapi kita tidak akan menempuh jalan ninja itu. Mungkin ini Bung, pasti akan ada yang bertanya, kan katanya kalian itu tidak meresponi orang-orang yang seperti mengata-ngatai kita ya. Tapi kok buat Komjen sama aja dengan baper dong. Nah, jadi gini sebenarnya itu bukan baper. Kita namanya kan kita tujuan kita mencerdaskan bangsa. Jadi apa yang salah kita luruskan dong. Ya belas lagi. Benar. Kok belas? Belas kasihan iya. Iya. Benar sekali. Kenapa? Selalu ada banyak yang komentar. Sebenarnya banyak banget yang komentar. Banyak banget. Fokus analisa aja bang. Fokus konten daging. Fokus hal-hal yang berbau ekonomi. Tidak usah direspon netizen-netizen. Salah. Tujuan kita adalah meluruskan yang salah. Iya. Dan netizen-netizen yang seperti itu menurut kita itu adalah anggota komunitas yang dalam konteks YouTube yang harus diluruskan. Cara memandang mereka, akhlak mereka dalam konteks memberikan komentar ya netizen. Itu harus kita luruskan. Caranya seperti apa. Dan kita bawa dalam kemasan komedi. Tetapi substansi dari apa yang kita bahas tidak ditinggalkan. Coba diperiksa baik-baik dan tinggalkan komentar. Bang, ini konten kalian yang sudah keluar substansi. Nggak ada intinya. Coba tinggalkan komentar. Semuanya ada substansi. Tetap kita bawa tentang teknikal, fundamental. Bahkan kita bahas tentang leverage. Apa itu leverage? Ada animasi videonya bahkan leverage. Ya kan? Apa itu leverage? Kita bahas tentang hedging. Ya, kita bahas tentang itu bagaimana negara melakukan hedging. Menyimpan aset berharga untuk menjaga nilai dari mata uang mereka. Itu kita bahas seperti itu. Nanti kalau ke depannya di private community kita bahas hal-hal yang ekonomik seperti background studi saya. Ya di bidang ekonomi gitu. Nah, akan dibahas di situ. Tetapi terlepas dari private community, yang kami mau menegaskan dalam konten kali ini adalah kita tidak sama dengan mereka. Jadi jangan sampai ada yang menyamakan dalam konteks komentar bilang kita sama atau kita mencoba menyamakan diri. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Dari segi uang, mereka uang kaya raya gitu. Kita nggak kaya raya. Mungkin ada yang dihina. Oh, ada influencer yang cuma shoot ini komputer saya, dia kan bilang begitu. Mereka tuh dia bilang si Timo Tuan. Timo Tuan. Bubur Manado tahu. Orang Manado tahu bubur Manado. Silakan di search di Google ya. Timo Tuan. Si Timo itu bilang itu kan komputer saya lebih mahal daripada studio kalian. Ya mungkin komputernya ratusan juta, studio kita tidak ratusan mungkin juta. servernya ratusan juta, miliaran bahkan. Miliar bahkan, uangnya dia masuk juga besar gitu ya. Di market kita tidak punya uang semahal dia gitu. Tapi sekali lagi, mungkin secara uang kita pasti kalah. Tapi dari secara moral akhlak kita dalam merespon setiap netizen, kita berani mengadu bahwa kita bukan miskin dalam hal bertutur kata yang baik. Makanya di setiap video kita selipkan meme, diselipkan komedi supaya tetap dibawa dalam ranah yang luhur gitu. Yang fun, yang baik, yang nilai-nilai Indonesia itu tidak keluar gitu. Nilai-nilai budaya Jawa yang kita miliki yang sangat santun itu tidak keluar. Kebetulan saya memang malah darah saya sangat disayangkan ya, kita banyak melihat generasi-generasi ya. Satu generasi dengan saya yaitu Gen Z yang menganggap bahwa berkata kasar, berkata kotor itu hal biasa. Nah, itulah makanya alasannya kita buat channel ini agar tidak ada normalisasi terhadap hal-hal yang buruk. Nanti kan begini, ada orang-orang generasi muda, oh ini yang keren nih. Oke, kalau kita harus edukatif, pintar gitu,
berbicara daging, tapi ngata-ngatain orang maki-maki gitu, katain orang kera, katain orang goblok, miskin, ya kan? Gitu, ya kenapa? Kenapa harus seperti itu? Mungkin nanti saya berbicara seperti ini, nanti pasti takutnya ada orang Manado yang melihat saya, Bung. Iya. Baru ketemu kayak melihat kayak ketemu di satu tempat gitu, terus melihat ada Rafa sang dari Bitcoin goceng kok di sana berkata kasar. Mungkin nanti kalau misalnya saya berkata kasar itu pasti karena emosi. Karena posisinya amarah itu kan agak susah dikendali. Tetapi gitu. Tetapi maksudnya seperti yang saya tadi bilang, banyak generasi-generasi seperti saya yang menganggap itu hal yang biasa saja. Beda dengan yang amarah yang cuma sekali dua kali keluar habis itu sudah. Tapi begini sebenarnya. Siapapun kita, termasuk saya secara pribadi, ini tadi contoh yang dia barusan bilang adalah dalam konteks misalnya dia takut jika di konten ini dia jadi orang yang baik, tapi kedepannya pada saat ada orang yang lihat benar-benar secara offline gitu ya, ini kan online nih, secara offline kedapatan dia tidak berintegritas gitu ya, artinya dia ternyata kasar di dunia nyata, di online aja yang lembut gitu. Kalau saya sebagai orang yang lebih tua ya selalu menyarankan mau dimanapun kita harus tetap selaras. Itu namanya integritas kan. Apa yang kita katakan kita lakukan harus selaras. Jadi artinya nanti ke depannya juga baik Rafa maupun Gen Z yang lain, saya bukan mencoba menggurui tetapi dalam konteks baiklah kita di luar pun harus memberikan nilai-nilai yang baik. Komedi aja. Tidak usah maki-maki. Tidak usah seperti itu. Kita juga kan menanamkan nilai membangun habit. Ya, membangun habit dari hal kecil. Iya, hal kecil. Kenapa dari hal kecil? Pelan-pelan dong. Lama-lama jadi bukit. Iya. Jadi santai aja. Jadi intinya sudah dijelaskan ya. Kita tidak sama seperti mereka. Kita tidak mau dibanding-bandingkan. Kita tidak mau juga. Jadi banding-bandingkan juga. Oh dia lebih kaya. Kita lebih miskin gitu. Kita tidak mau ya. Kita tidak mau ya sama sekali seperti itu. Kalau memang ternyata konten ini sampai ke mereka dan mereka bikin reaction dan mengata-ngatai sekalipun ya. Kalau bukan kepedean. Kalaupun itu terjadi, kami tidak akan pernah baper dan merasa senang bahwa ada orang-orang bangga bahwa Indonesia punya orang seperti kalian yang menempuh jalan ninja walaupun berbeda dengan kami, tapi dengan tujuan yang mulia. Oke, seperti itu. Nah, di private community nanti yang akan kita bangun, makanya kalian isi nama kalian di form yang ada di link di deskripsi ini, yaitu kita akan bangun komunitas yang sehat. Tidak ada tuh di dalam komunitas tuh yang maki. Itu pasti di-kick. Makanya kita pasti di-kick. Makanya kita ada sesi seleksi. Ya, makanya kenapa ada seleksi di awal. Jadi jangan bilang, alah sok jagoan mereka, harus bikin seleksi segala. Aduh. Itu diseleksi moralitas dari awal tuh. Bahkan sebelum seleksi, ini masih di tahapan isi form. Isi form dengan tujuan kalian akan dikirimkan link invitation untuk dilakukan seleksi. Baru dikirimkan nih. Nah, diisi form aja kita sudah melakukan seleksi. Karena ada orang yang isi form, waduh, cuma ngasal-ngasalan, Bung. Selain asal-asalan malah isi form tulisan mengata-ngatai gitu. Kalian sok pintar, kenapa harus marah-marah di form gitu ya? Kenapa? Kalian sok asik. Itu kontennya begitu, sok asik. Konten kalian sok asik. Kenapa? Ada kolom komentar, di komentar aja nggak cukup di komentar, kita harus masuk di form. Gitu. Jadi di situ aja kita menseleksi kalian, melihat adakah orang yang niat ingin belajar, atau memang tujuannya hanya gibah, atau tujuannya hanya julid, ya seperti apa. Nah, pada saat terseleksi kalian ya cek email saja ya. Kalian dapat email berarti kalian adalah orang yang beruntung untuk bisa mendapat tiket seleksi. Ini baru dapat tiket seleksi loh. Waduh, sombong banget ya. Tapi nggak apa-apa, agar kita berkualitas dapat tiket seleksi. Setelah Anda bisa berhasil terseleksi, maka gabung dalam private community kita. Ada biayanya. Sudah ikut seleksi, pas lolos seleksinya udah sulit, ada biaya bayar lagi. Tapi tenang. Bayarnya itu sangat terjangkau, itu goceng per hari. Ya, sangat terjangkau banget. Karena kita ini kan goceng, Bitcoin goceng. Jadi goceng per hari artinya Anda berhentilah merokok atau jajan-jajanan yang tidak sehat gitu ya. Goceng itu kayak cilok 5 tusuk doang gitu ya. Cilok 5 tusuk doang itu goceng. Kalau kalian nggak bisa ada punya uang goceng per hari, jadilah tukang parkir. Nah, bukan menganggap remeh profesi tukang parkir, tetapi tukang parkir itu bisa dapat goceng pasti per hari ya. Gitu. Nah,
goceng per hari, kalian tergabung dalam private community di mana kita membangun habit yang sehat, mendapat ilmu yang sehat, dan bahkan pada saat tergabung, kan ada yang isi form nih. Saya sudah senior berapa tahun belajar. Minta maaf, Anda tetap harus mengikuti dulu tahapan modul pemula. Jadi semuanya akan dilakukan namanya new apa? New life. New life. Jadi semuanya akan direset. Ya. Direset pengetahuan tentang pemula. Apalagi pemula tuh pasti senang. Dijelaskan dulu apa itu blockchain. Kenapa kripto ini berbentuk uang digital yang bahasa gampang ya. Uang digital yang ditransaksikan. Bahasa gampang seperti itu. Jadi detail-detailnya akan dibahas. Jangan nanti ada pasti nih. Ada pemula yang pikir, alah, saya sudah, ada senior yang bilang, saya sudah lama nih Raf. Sudah bertahun-tahun transaksi, ngapain harus dengar-dengar seperti ini? Begitu. Nah, habit-habit seperti itulah yang akan kita rubah. Jadi ini seperti sekolah ninja ya. Sekolah ninja. Karena kita nggak mau nanti pada saat dia masuk ke dalam private community yang open discuss, dia arogan. Arogan, aduh. Iya kan? Itu susah, berbahaya, Bu. Saya tuh berapa kali ikut komunitas, beberapa komunitas sejenis. Apalagi yang mantan-mantan murid-murid dari komunitas itu tuh. Iya, saya juga sama gitu ya. Iya. Juga ngomong gitu. Beberapa komunitas itu yang lihat beberapa murid itu ya karena ya mentornya arogan, jadilah orang yang arogan. Iya. Ngata-ngatain lah gitu ya. Itu tentu akan diseleksi di awal. Oke? Dan kami pastikan komunitas terbangun adalah komunitas yang sehat, yang mencerdaskan, dan habit kita terbentuk plus pengetahuan kita bertambah. Semoga kalian bisa bergabung di private community. Lolos seleksi artinya. Bukan semoga saya minta kalian bergabung karena bentar sih minta-minta abis itu gak lolos seleksi. Aduh. Jadi intinya semoga kalian lolos seleksi di private community. Oke, sekian untuk konten ini. Udah selesai. Sekian untuk konten kali ini, dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kita upload video setiap hari, lebih dari satu video. Jangan lupa isi link form. Klik link dan isi form di bawah. Ya, dan cek email. Karena invitation-nya akan masuk di email kalian. Dan tulis baik-baik itu alasannya. Iya. Nah, yang paling terakhir, jangan di-share. Konten ini jangan di-share. Nggak usah di-share. Video ini nggak apa-apa. Nontonnya cuma 10-20 orang, kita nggak masalah. Kita nggak butuh views itu ya. Yang kita butuh adalah orang-orang yang menonton masuk di pikiran, masuk ke dalam hati, jelas, dan akhirnya bisa berkualitas. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Guys,